Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib, cintailah putu Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan, kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeri loh. Karena Nabi Ibrahim doa, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini kiai Longko, rodo angel cari yang seperti ini. Kiainya mijeti saya, itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Ratakan awakmu, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si mbae yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi, nggak lihat sayanya. Jadi aku yo rodok nganyelke. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti kalau dia keturunan Nabi. Karena mengapa? Ketika orang ngaku anak cucu Nabi tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti, dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ngaku keturunan Nabi padahal dia bukan keturunan Nabi, sama saja dia telah merendahkan kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini saya perlu ingatkan? Karena ternyata begini, banyak orang awam di Indonesia ini yang percaya pada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak Nabi, padahal yang ngaku-ngaku ini akhlaknya bertentangan dengan akhlak Nabi. Kakinya minta dicium-cium, kemana-mana malak minta duit, dakwah isinya memanipulasi umat, mencaci maki, memprovokasi. Ini yang saya sebut kamuflase. Orang mengatasnamakan agama tapi untuk memanipulasi umat. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, malam ini orang masuk surga bukan karena nasab. Gini begini, jangan sampai ada orang yang mengklaim dengan nasabnya dia sudah bisa mengkapling surga. Tidak, orang itu mulia itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka harus dibuktikan dulu. Setelah diteliti ternyata Pak, yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu sudah 200 orang tes DNA, ternyata DNA-nya bukan ke Nabi, DNA-nya DNA Yahudi. Umat Yahudi hijrah ke Yaman, masuk Islam. Ternyata Yahudi yang masuk Islam bukan DNA Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sekarang.
Semua yang ngaku harus memberikan bukti itu semua. Apatah lagi ngaku anak cucu Nabi lalu mengklaim pasti masuk surga. Ngaku anak cucu Nabi tapi merendahkan umat muslim yang lain. Seolah-olah begini, ada warga agama kelas 1. Ini anak cucu Nabi ini kasta tertinggi, nggak boleh nikah sama kelompok kasta tertinggi. Nah kita Islam yang biasa nih kasta nomor 2. Jadi budak mereka, mesti cium tangan dan cium kaki mereka. Ini saya pikir bisa merusak ini Bapak Ibu, bisa merusak ini. Nggak boleh. Dulu Wali Songo, halo, Wali Songo itu Pak Bu, itu yang terbukti nasabnya keturunan Nabi. Kita ini kadang-kadang lalai gitu. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi kita percaya dia cucu Nabi. Yang Wali Songo yang jelas berjuang di Indonesia mengislamkan Nusantara, jelas-jelas anak cucu Nabi, tapi kita abaikan begitu saja. Anak-anak cucu Wali Songo dibiarkan begitu saja, nggak diakui. Ini kan ada ketimpangan namanya Pak. Wali Songo masuk ke Indonesia, mengapa Islam diterima? Karena Wali Songo menanamkan nilai beragama tanpa kasta. Makanya orang Indonesia berbondong-bondong masuk Islam. Tiba-tiba muncul sekelompok orang ngaku anak cucu Nabi, lalu memposisikan mereka di kasta tertinggi, dan kita dianggapnya di kasta bawahan. Na'udzubillah, jangan sampai sedemikian rupa.